Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rosalia. Di sini saya dari kelompok 7. Rekan saya bernama Nada Nabila Madovi. Kami di sini mendapatkan materi untuk menjelaskan mengenalkan pendidikan karakter sejak dini melalui pendidikan ketuhanan dan pendidikan nilai. Oke, jadi pendidikan karakter di sini menurut Megawangi adalah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif. Di sini maksudnya adalah kita sebagai guru ataupun orang tua harus menerapkan pendidikan ini dengan sebaik mungkin. Karena pendidikan karakter ini sangat penting. Selain kemampuan intelektual, selain kemampuan kecerdasan, karakter juga dapat menopang seorang anak itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi pendidikan karakter ini sangat penting. Lanjut ya, di sini pendidikan anak usia dini. Pendidikan yang diberikan kepada anak usia di bawah 7 tahun. Jadi di Indonesia sendiri kategori anak usia dini itu adalah anak-anak yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Di momen-momen ini penerapan kita untuk memberikan nilai yang baik kepada anak itu sangat penting karena kita semua tahu umur-umur segini tuh biasanya orang tuh tahu kalau anak-anak itu berada di masa-masa golden age-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan nilai yang positif kepada anak, insya Allah mudah-mudahan di kemudian hari pendidikan itu bisa mereka gunakan sebaik mungkin gitu. Jadi udah ada bekal untuk kepribadian mereka bisa lebih baik di usia dewasa. Oke, di sini ada pendidikan nilai dan moral. Pendidikan nilai dan moral menurut Ahmad Nawawi merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia ataupun orang dewasa yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menanamkan ketuhanan nilai etik nilai baik dan buruk, benar dan salah mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak mulia, budi pekerti luhur agar mencapai kedewasaan dan bertanggung jawab. Jadi pendidikan nilai dan moral ini merupakan pendidikan mengenai sikap seseorang, bagaimana cara dia bisa menilai mana perbuatan yang baik ataupun mana perbuatan yang tidak baik. Gitu. Sehingga kalau misalkan kita bisa menerapkan pendidikan ini dengan baik kepada anak-anak, suatu saat ketika anak itu sudah dewasa, sudah besar, semoga anak itu bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan karena dia bisa menilai nih mana sih perbuatan yang pantas untuk saya lakukan dan mana perbuatan yang tidak pantas untuk saya lakukan. Selanjutnya di sini ada pendidikan ketuhanan atau pendidikan agama. Jadi selain kita menjelaskan mengenai pendidikan nilai dan moral, pendidikan ketuhanan dan pendidikan agama juga tidak kalah penting. Pendidikan agama merupakan salah satu materi yang bertujuan meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spiritual dalam diri anak. Jadi pendidikan ketuhanan juga tidak kalah penting karena melalui pendidikan ini kita bisa menerapkan pengetahuan ke anak-anak bagaimana caranya sehingga mereka ini bisa lebih dekat kepada sosok yang menciptakannya gitu. Jadi supaya dia sadar dia tuh di sini dilahirkan ke dunia untuk apa, dan pendidikan ketuhanan ini juga bisa menjadi pedoman atau pegangan dalam diri anak itu sendiri. Di sini ada cara menerapkan pendidikan nilai sejak usia dini. Yang pertama, cara untuk menerapkan pendidikan nilai itu adalah melalui keteladanan. Yang kedua yaitu melalui pembiasaan. Melalui keteladanan itu bagaimana? Pendidikan nilai itu kan merupakan pendidikan yang didapatkan melalui orang tua ya. Pertama kali mereka mendapatkan pendidikan itu melalui keluarganya. Nah, apalagi anak-anak usia dini gitu kan. Mereka mungkin ada yang belum masuk sekolah gitu. Jadi kita sebagai orang tua dan kita nanti sebagai ibu rumah tangga khususnya, kita bisa menerapkan pendidikan nilai ini melalui contoh-contoh yang kita lakukan gitu, kegiatan yang kita lakukan agar kegiatan yang kita lakukan ini bisa dicontoh oleh anak-anak kita nanti gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen anak kita menjadi anak yang baik, anak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, otomatis kita sebagai orang tua sudah seharusnya melakukan kegiatan yang mencontohkan perilaku yang baik supaya nanti perilaku kita itu bisa dicontoh kepada anak-anak kita. Selanjutnya melalui pembiasaan. Selain kita mencontohkan perilaku yang baik kepada anak-anak, otomatis perilaku itu tersebut harus dibiasakan agar anak-anak itu tidak lupa begitu saja gitu. Sesuatu hal itu kan sulit untuk dilupakan apabila sudah menjadi tabiat atau sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan perilaku atau kegiatan kita yang baik udah gitu dibiasain, otomatis itu akan sulit untuk dilepas dari anak-anak gitu.
Nah, di sini ada tujuan pendidikan nilai. Tujuan pendidikan nilai itu yang pertama, membantu anak menjadi pribadi yang matang dan mandiri. Selanjutnya, menanamkan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik dan tidak baik, sehingga dengan sadar berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. Yang keempat adalah melatih anak didik untuk mencintai lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kelima, menanamkan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas ya, tujuan pendidikan nilai ini otomatis bisa mengarahkan anak didik kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih matang, mencintai lingkungan, menghargai orang tua, dan perbuatan-perbuatan positif yang lainnya. Di sini ada cara menerapkan pendidikan ketuhanan sejak usia dini. Yang pertama yaitu dekatkan anak dengan kisah atau cerita yang mengesahkan Allah. Kita semua tahu kalau misalkan apalagi anak-anak usia dini gitu kan, kalau misalkan kita kasih materi-materi yang terlalu berat tentang langsung ke poin tata cara untuk membaca Al-Quran, tata cara untuk sholat, itu segala macam itu terlalu berat untuk anak-anak usia dini. Jadi supaya pembelajaran yang didapatkan ke anak-anak itu lebih mengasihkan, jadi hal yang pertama kita lakukan itu adalah dengan memberikan anak-anak itu buku cerita tentang kisah tauladan dari sahabat-sahabat Nabi, cerpen-cerpen yang mengandung nilai-nilai keagamaan, yang mengandung nilai-nilai bagaimana caranya kita bisa untuk mengesahkan Allah gitu. Jadi insya Allah materi-materi yang kita sampaikan ke anak-anak itu bisa dicerna oleh anak dengan sebaik mungkin gitu. Selanjutnya di sini ajak anak untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memberikan anak-anak sebuah buku cerita tentang bagaimana kisah-kisah para nabi, yang dimana buku-buku tersebut mengandung nilai-nilai yang positif, selanjutnya kita ajak untuk mengaktualisasikannya gitu. Ada in actionnya gitu ke anak, misalkan ajak anak untuk sholat, nggak apa-apa masih yang standar-standar aja, misalkan sholatnya tuh salah-salah aja gitu, nggak apa-apa, namanya anak-anak usia dini itu masih wajar. Terus kalau misalkan anak-anak yang perempuan dibiasakan untuk mengenakan hijab gitu, mengenakan hijab itu dibiasakan dari kecil supaya nanti kemudian hari itu bisa menjadi tabiat atau pembiasaan yang baik buat anak itu sendiri. Selanjutnya di sini ada mendorong anak untuk serius dalam menuntut ilmu dengan berguru pada orang yang dianggap dapat membentuk frame Islami pada anak. Jadi maksud dari poin di sini adalah kita kita membiasakan anak untuk belajar kepada guru-guru ngaji atau ustadz gitu kan. Kita berikan materi-materi, kita serahkan kepada ustadz yang bisa dipercaya, atau mungkin bisa kalau misalkan anak itu udah tumbuh lebih dewasa itu bisa melalui pesantren-pesantren itu kan sekarang banyak. Jadi gitu, bisa melalui step-step ini gitu. Selanjutnya di sini ada tujuan pendidikan ketuhanan. Yang pertama di sini ada tujuan individual. Maksud dari tujuan individual ini adalah melalui proses belajar dalam rangka mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Secara individu, pendidikan ketuhanan ini kan bertujuan untuk membentuk si anak ini menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dia ini mempunyai bekal untuk kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhiratnya gitu. Selanjutnya di sini ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini berhubungan dengan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang ketiga di sini ada tujuan profesional, yakni menyangkut pengajaran sebagai ilmu, seni dan profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Oke, sekiranya itu materi yang bisa saya sampaikan. Intinya untuk menerapkan pendidikan nilai dan pendidikan ketuhanan ini bisa melalui diri kita sendiri sebagai guru ataupun sebagai orang tua, karena pendidikan ini tuh sangat penting bagi anak-anak agar bisa membentuk kepribadian lebih baik. Jadi kemampuan intelektual itu penting, tapi harus dibarengi dengan nilai-nilai yang baik juga, supaya anak-anak itu bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk kebutuhan dia di dunia dan juga kebutuhan dia di akhirat juga, dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.